adik-adik, Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap bersuka cita, walaupun melalui layar-layar kecil, tetapi tidak mengurangi kita untuk beribadah kepada Tuhan dan tetap bersemangat beribadah. Nah adik-adik, sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan dan memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersaat teduh. Kita ambil sikap berdoa yang baik, mari kita bersaat teduh bersama. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa, satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur untuk hari yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus, ingin bersekutu bersama dengan teman-teman kami di dalam ibadah IMPA. Tuhan kiranya berkenan dalam ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan ada di dalam bersama dengan kami, biarlah Tuhan mau menjaga kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah IMPA ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 3. Kak Evi buka juga ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Demikianlah firman Tuhan.
Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang penuh kasih, sekarang saatnya ya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mau mendengarkan Kakak Layan bercerita. Tuhan, biarlah kami boleh duduk dengan tenang dan kami boleh mendengarkan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat pagi adik-adik. Kita sudah membaca Alkitab tadi. Coba sekarang perhatikan gambar berikut. Coba perhatikan ini gambar siapa? Nah, adik-adik tadi sudah perhatikan gambar siapa tadi? Ya, benar. Gambar Nabi Musa. Nah, tadi di dalam pembacaan Alkitab kita pada Ulangan 30 ayat 1 sampai 6, tadi yang kita baca itu adalah bagian dari nasihat Musa, nasihat Nabi Musa kepada bangsa Israel. Ya, Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu itu sudah berada di waktu terakhir hidupnya. Adik-adik tahu bahwa bangsa Israel pada saat itu ketika keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Lalu bangsa Israel mengembara di padang sebelum masuk ke tanah Kanaan. Sampai 40 tahun adik-adik. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, kakak sudah bercerita tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Yang kita baca tadi adalah bagian dari nasihat Musa kepada bangsa Israel. Musa yang pada saat itu sudah berada di waktu akhir-akhir hidupnya. Mencoba untuk terus mengingatkan bangsa Israel. Kenapa Musa selalu mengingatkan bangsa Israel? Karena adik-adik tahu pastikan bahwa bangsa Israel itu terkenal bangsa yang tegar tengkuk, yang bandel. Di satu waktu mereka menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan mereka. Tetapi di waktu yang lain, di saat mereka menemui kesulitan atau kekecewaan, mereka berpaling dari Tuhan dan mencari ilah lain untuk mereka sembah. Adik-adik ingat waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan, bangsa Israel berada di bawah, mereka membuat patung lembu emas untuk disembah. Begitu seringnya bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Musa merasa sangat bertanggung jawab untuk terus menasihati dan mengingatkan bangsa Israel untuk tetap hidup, taat, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Pada saat itu Nabi Musa menyadari bahwa ia tidak akan mampu memimpin bangsanya sampai masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, mengingat usianya sudah sangat tua dan akan
segera meninggalkan bangsa Israel. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa nasihat Nabi Musa yang paling utama diingatkan oleh Nabi Musa bahwa seperti yang kita baca tadi adalah agar bangsa Israel mau melakukan pertobatan di hadapan Tuhan dan kembali mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka harus kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Pertobatan ini sangat penting dilakukan di hadapan Tuhan, karena Tuhan selalu menginginkan umatnya, menginginkan bangsa Israel untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu, bahkan kesalahan-kesalahan nenek moyang mereka. Sehingga hidup mereka akan kembali dipulihkan dan menerima berkat. Bahkan bangsa Israel akan kembali dikasihi Tuhan Allah. Segala yang mereka perbuat, segala apa yang mereka kerjakan nantinya di tanah perjanjian, di tanah yang akan diberikan itu, pasti akan diberkati Tuhan. Adik-adik, inilah pentingnya nasihat Musa bagi kehidupan bangsa Israel. Karena bangsa ini sebentar lagi akan memasuki tanah yang baru. Biarlah di tanah yang baru itu mereka memulai kehidupan yang baru dengan selalu mengandalkan dan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, nasihat Musa untuk bangsa Israel agar mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, sebenarnya nasihat itu ditujukan juga bagi kita, bagi kakak dan adik-adik, agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa adalah keharusan dalam kehidupan kita. Karena sumber kekuatan dan berkat adalah dari Tuhan Allah kita. Siapa di sini yang selalu ingin diberkati Tuhan? Ya, semua kita, semua adik-adik ingin diberkati Tuhan. Nah, karena itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat. Adik-adik, sebenarnya Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Tandanya, kita selalu diberikan kesehatan. Pagi hari kita bangun boleh dengan kesegaran yang baru. Kita menikmati makanan, minuman, pakaian, semua yang disediakan oleh orang tua, itu adalah berkat Tuhan. Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita. Lalu, kewajiban kita adalah taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita taat kepada Tuhan? Ya, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, rajin ikut ibadah anak-anak hari Minggu. Rajin apa lagi? Memuji Tuhan, mengasihi teman, mengasihi kakak dan adik, hormat pada orang tua, patuh pada orang tua. Itulah tandanya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Adik-adik, mari kakak ingatkan bahwa kita harus selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan
dan melakukan kebaikan kepada sesama. Karena anak-anak Tuhan yang seperti itu, hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, mari kakak akan mengajak adik-adik untuk mengucapkan kalimat ini. Ya, dengan segenap hati dan segenap jiwa, saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Sekali lagi, ya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, saya akan mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat lentera. Seperti ini adik-adik. Nah, yuk kita sama-sama buat yuk. Pertama-tama adik-adik, kita siapkan kertas berwarna HPS. Warna yang berbeda, terserah adik-adik mau warna apa. Kemudian ada gunting adik-adik, ada spidol dan juga lem. Pertama-tama kita lipat dulu kertas yang berwarna kuning. Atau adik-adik di rumah ada warna apa yang mau duluan, terserah saja ya. Terserah adik-adik mau yang mau dilipat yang warna apa aja. Kita lipat. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau sudah kita lipat, sisi kiri kanannya kita buang sedikit adik-adik. Kira-kira 1 cm ya. Nah, yang sisi satunya juga boleh ya adik-adik. 1 cm kita buang. Seperti ini. Jadi nanti ukurannya akan lebih kecil dari kertas yang belum dipotong ya adik-adik ya. Kalau sudah, kita gunting lagi kertasnya kira-kira 2 cm adik-adik. Tapi jangan sampai habis adik-adik, sisakan sedikit ya, kira-kira 2 cm juga. Kita ulangi lagi untuk yang satunya sampai kertasnya habis. Kalau adik-adik TK dan Batita yang belum bisa, minta tolong mama atau papa ya. Seperti ini adik-adik jadinya ya. Kalau sudah, adik-adik silakan ambil spidolnya. Kita tulis. Di bagian yang bawah adik-adik kita tulis. Aku mau taat. Seperti ini adik-adik. Nanti boleh adik-adik hias sampingnya dengan apa, dengan spidol warna lain juga boleh ya adik-adik ya. Kalau ke Evi hiasnya seperti ini aja. Nah, dengan gambar hati adik-adik. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita balik, kita tuliskan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya adik-adik, ayo rajin berdoa.
Apalagi adik-adik, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Memuji Tuhan. Betul adik-adik, memuji Tuhan. Apalagi adik-adik, mengikuti impa. Betul adik-adik, mengikuti impa. Apalagi, ayo adik-adik, ya taat kepada orang tua. Apalagi ya adik-adik, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, satu lagi nih adik-adik, ayo apa? Berkata jujur. Betul adik-adik. Kemudian apalagi ya? Menolong sesama juga bisa menyenangkan. Itu menyenangkan hati Tuhan loh. Menolong sesama. Apalagi adik-adik? Apa yuk adik-adik? Bisa juga kita menjadi anak yang apa adik-adik? Ya, yang rajin. Rajin apa adik-adik? Rajin belajar. Ya. Terus apalagi adik-adik yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Tidak boleh menyakiti sesama. Apalagi? Banyak loh perbuatan yang bisa kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Apalagi adik-adik? Ya, membantu orang tua membereskan mainan boleh juga. Nah, tapi di sini karena kepanjangan Kak Evi tulisnya membantu orang tua. Nah, seperti itu. Apalagi? Yang terakhir nih adik-adik, bisa juga kita harus apa sebagai anak Tuhan? Rajin membaca apa adik-adik? Membaca firman Tuhan. Nah, sebenarnya banyak adik-adik ya. Nanti kita akan tempelkan ini ke kertas yang tadi belum kita gunting ya. Nah, nanti menempelnya adik-adik seperti ini. Jadi dibuat seperti tenda ya. Kita kasih lem dulu. Kita ukur dulu adik-adik kiri kanannya. Kita sisakan kira-kira dia posisinya di tengah ya adik-adik. Kiri kanannya kita ukur dulu. Kalau sudah Kak Evi kasih lemnya di sini. Kemudian yang sebelahnya juga di sini kira-kira ya adik-adik. Nah, kalau sudah kertas yang tadi kita tempelkan. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya juga ya adik-adik ya. Ujung-ujungnya jangan lupa kita rapikan dulu supaya tidak ada yang terbuka. Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Ya.
jadi seperti tenda. Kemudian kita gabungkan ujungnya seperti ini sehingga menjadi seperti lentera ya adik-adik ya. Kita beri lem. Kita gabungkan ujung-ujungnya ya adik-adik ya. Tengahnya kita rapikan. Masih ada yang terbuka, kita kasih lem lagi adik-adik. Kita rapikan supaya tidak ada yang terbuka. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Kalau sudah, kertas sisa dari guntingan yang tadi kita pakai ya adik-adik untuk kita jadikan pegangan lenteranya. Kita kasih lem ujungnya. Kita rekatkan di sisi kiri dan kanannya. Nah, seperti ini adik-adik hasilnya. Kalau adik-adik sudah berhasil membuatnya, jangan lupa difoto ya, minta tolong mama atau papa, kemudian kirimkan ke WhatsApp grup orang tua PKPA. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Allah yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa memberkati kami, bahkan apapun keperluan kami Tuhan boleh sediakan melalui kedua orang tua kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui mereka kami memperoleh berkat, baik berkat berupa kebutuhan jasmani maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan terus kesehatan bagi orang tua kami. Tuhan juga berikan hikmat. Tuhan terus menolong apapun yang orang tua kami lakukan dan kerjakan untuk memenuhi kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami, baik yang saat ini bersama-sama dengan kami melalui saluran YouTube, maupun teman-teman kami yang belum bergabung dengan kami. Tuhan, jika ada mereka yang sakit, biarlah Tuhan boleh menyembuhkan. Jika ada mereka yang sedang sedih, ataupun sedang bepergian, ataupun karena urusan lain, Tuhan, Engkau menolong teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau akan terus melindungi dan menyertai teman-teman kami semua. Bapa dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, untuk penatua, untuk kakak layan, untuk semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Tuhan, biarlah mereka juga boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bahkan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berikan kesehatan kepada mereka. Allah yang baik, saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, para menteri, dan aparat yang lain ya Tuhan. Engkau boleh memberkati. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan bijaksana. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan mereka, Tuhan boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah bangsa kami boleh terus hidup dalam damai sejahtera. Biarlah bangsa kami juga Tuhan izinkan untuk hidup dengan tenteram. Bapa dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang sedang menderita karena berbagai bencana, baik itu di Malang, di Nusa Tenggara, juga di tempat lain. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan boleh hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan boleh memberikan lawatan, Tuhan boleh memberikan penghiburan bagi mereka yang sedih, dan Tuhan boleh memberikan kesehatan dan menyembuhkan bagi mereka yang sakit dan menderita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau berkati kami di dalam keseharian kami sebagai anak-anak. Tuhan, biarlah kami terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, anak-anak yang mengasihi kakak dan adik, anak-anak yang boleh menjadi sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan begitu baik, dan Tuhan senantiasa akan melindungi kami sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai
adik-adik, setelah kita memberikan persembahan kita, yuk bersama-sama kita mendoakan persembahan kita. Kita ambil sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita daripada firman-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami ini. Jadikanlah persembahan kami ini untuk menjadi kesaksian bagi pelayanan di dalam kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami dari anak-anak-Mu. Terimalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Luar biasa ya, kita harus menjadi anak-anak yang taat dan selalu dengar-dengaran. Nah adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Ambil sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Oke, bagus sekali adik-adik. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita daripada firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami terima pada hari ini dapat menjadikan kami anak yang lebih bersinar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mau patuh dan mau dengar-dengaran, agar kami dapat menyenangkan orang tua dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jagalah kami di sepanjang minggu ke depan Tuhan, juga jagalah kedua orang tua kami dan keluarga kami tercinta. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain melalui layar-layar kecil ini, tetapi Tuhan kami tetap disatukan di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.